يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان النون ساكنة مع التنوين إن شرحا معا في غير ما ديوان لكنها تخفى على طلابنا فرأيت أن أدلي لهم ببيان فأقول بعد الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali dan Allah masih berikan taufik kepada kita untuk bersabar ya dalam menuntut ilmu. Ya, seperti halnya yang sudah kita ketahui bahwasanya pada hal-hal yang dinilai kebaikan ya yang berusaha mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti di situ banyak terjadi halangan, rintangan dan seterusnya. Ya, kita bersabar. Maka insyaallah taala ini akan membuahkan yang kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sore hari ini kita melanjutkan daurah kita ya masih membahas sebuah matan kitab tajwid yang termasuk klasik ya, termasuk kuno yang ditulis oleh imam yang sejaman dengan Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala. Ya dengan judul aslinya Manzumatu Umdatil Mufid wa Uddatul Majid fi Ma'rifatit Tajwid. Ya, yang sering dikenal dengan Nunniyah As-Sakhawi atau Manzumah As-Sakhawiyah. Nah, ya. Kemarin kita sudah membahas hampir separuh. Kita akan lanjutkan. Jadi nanti kita akan lanjutkan syarah ringkasnya dulu. Baru setelah itu akan baca dari kalau memungkinkan akan dibaca matanya dari awal sampai akhir. Walaupun kemarin di awal sudah membaca ya. Baik. Nah, yang bersedia menjadi koriknya siapa? Dinyalakan mic-nya boleh. Kita baca per subbabnya ya. Jadi mulai bait ke 36 ya. Bait 36 sampai 39 dulu. Ustaz Hendro tadi udah siap? Ustaz. Nah, bait 36 sampai 39 dulu Ustaz. Walamu ya. Dari walamu ya Ustaz. Naam, sahih. Nah. A'udzu billahi minash-shaitonir alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fir lana wa liwalidina wal masayhina wal jami'il muslimin amin. Wa bi sanadikum ilal muallif rahimallahu ta'ala qala wal lamu indar ra'i adghim musbi'an mahdan idil harfa liyaqtaribani wa fi nahwi qur rabbi wa ma an nafi'i fihi wa asimin mahal qawlani wa bayanuhu fi nahwi faddalna ala rifkin likulli mufaddalin yaqdani wa bikul ta'ala kul salamun kul na'am wa bisli kul sadaqa lu wa bisli kul sadaqa lu fit tibayani Fit tibyani. Nah, barakallahu fiik. Ya. Kalau yang sudah punya kitabnya, PDF-nya silakan dibuka ya. Di halaman 15. Nah. Ya, di situ kita membahas tentang pembahasan tentang hukum
lam, ya, hukum lam sukun. Baik, silakan dibuka dulu. Karena agak kesulitan untuk men-share screen, jadi tidak bisa ya, untuk sementara belum bisa share screen. Baik. Di sini kita diajarkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala tentang hukum lam sukun. Ya, ini karena dari sisi hurufnya, ya, itu memang sering terjadi lahan di sini ya. Bagi para pembaca Al-Quran, ketika bertemu dengan lam yang sukun, itu banyak sekali terjadi kesalahan. Maka penulis rahimahullah ta'ala mewanti-wanti dalam baitnya ini ya, tentang lam sukun. Baik. Perlu diketahui bahwasanya lam ini dari sisi makhrajnya dia dekat dengan makhrajnya huruf nun ya. Lam, nun, ro itu dekat. Masih di tepi lidah ya. Hanya saja menempelnya yang berbeda. Baik. Ini pembahasannya di Jazar insyaallah taala. Nah, silakan dimurojaah. Jadi lam, nun, ro ini dari sisi makhraj dia dekat dengan nun. Maka yang perlu diperhatikan bahwasanya di situ sering sekali terjadi lam masuk ke gunnah ya, bercampur dengan sifat gunnah yang dimiliki nun. Nah, ini sering. La, Allah dibaca Allah, nah, itu jadi masuk ke gunnah. Ini hati-hati di situ. Dan kemudian lam ini punya sifat yang bainiyah. Dia juga punya sifat yang inkhiraf ya. Dia bergerak ya, bergeser ke kanan atau ke kiri. Suaranya dia menyamping, kanan atau ke kiri. Lidahnya juga karena dia tepi, ujung tepi lisan. Jadi secara kalau kita bisa gambarkan dia tidak menancap sempurna, tapi dia akan bergeser, bergerak. Nah, jadi ketika lam sukun ini, maka hati-hati nanti ada sifat-sifat yang harus dijaga. Ya dari sifat bainiyahnya ya al jangan sampai dia lepas. Nah, jangan juga sampai tertahan al. Nah, kalau tertahan nanti berpotensi menjadi memunculkan sifat yang baru, qalqalah. Ya, nah. Baik. Hukum lam sukun walaupun di sini tidak dijelaskan secara detail, tapi secara umum aja ya, itu ada 5 ya. Hukum lam sukun ada 5 atau lam sukun ini terdiri dari 5 pembahasan yang di situ ada hukum yang berbeda-beda. 6. Ya. Yang pertama pada lam ta'rif ya. Lam ta'rif yaitu alif lam yang didahului hamzah wasol. Kalau di mushaf yang Madinah, ya, Dhabat Madinah, Dhabat internasional, Haramain itu dengan hamzah wasol. Ya. Pada lam ta'rif atau alif lam ini ya ada 2 hukum. Ada yang dihukumi idhar, ada yang dihukumi idgham. Ya kita sudah kenal ada idhar qamariyah pada huruf-huruf alif lam qamariyah. Iya, absennya nggak usah ditulis ya, nanti kita ada forum absensi sendiri insyaallah taala. Jadi bisa mudah. Baik. Lam ta'rif izhar qamariyah ya yang dihukumi oleh sebagai izhar jelas ya. Kalau di Tuffah ada disebutin baitnya abghi hajjaka wa khaf aqimah dan bertemu dengan hamzah, ba, ghain, ha, jim dan seterusnya ya. Itu dihukumi izhar. Kemudian kalau yang dihukumi idgham ya bertemu dengan alif lam syamsiyah atau huruf-huruf syamsiyah. Dalam Tuhfatul Atfal juga disebutkan rumusnya tibsum masil rahman tafuz didzani'am da'su azonin dur syarifan lil karom. Itu huruf-hurufnya. Nah, kalau yang kepengen murojaah silakan merujuk ke Doroh Tuhfah kami insyaallah taala. Nah, itu pada lam ta'rif ya. Jadi ada 2 hukum, idhar dan idgham. Nah, kemudian pada lam yang fi'il, ya, pada lam pada kata kerja ya secara umum dia dihukumi idhar ya. Kecuali ketika bertemu dengan huruf lam dan ro. Kecuali bertemu dengan huruf lam dan ro. Ya. Lam fi'il idhar. Contohnya ja'alna, qul, na'am dan seterusnya. Tapi kalau bertemu dengan lam dan ro dia menjadi idgham. Nah, dia menjadi idgham. Nomor 2. Kemudian poin yang ketiga yaitu lam isim. Pada lam pada
kata benda. Ya, ini seluruhnya izhar, yang mudah. Salsabila, lamnya sukun, dia dihukumi izhar. Ya, contohnya. Yang keempat pada lam huruf. Lam huruf hanya ada dua, hal dan bal. Ya, hal dan bal. Jadi dia secara umum dihukumi izhar, kecuali ketika bertemu dengan huruf lam dan ro. Nah, ya. Kecuali, kalau di sini ada kondisi khusus, di riwayat Hafs an Asim jalur syatibiyah, pada lafad kallabal rona. Di situ dia bisa dibaca dengan sakta. Atau dengan sakta di riwayatnya Hafs an Asim jalur syatibiyah. Adapun di jalur lain, dia bisa dibaca dengan idroj. Nah, yang kelima adalah pada lam amr. Lam amr juga dibaca dengan izhar. Ya. Lam amr dibaca dengan izhar. Contoh pada, jadi misalkan lam amr itu aslinya kan dari kataba yaktubu. Ya. Jadi ditambahkanlah lam di situ, tapi nggak bisa terucap. Yaktub nggak bisa. Maka harus dibantu dengan 3 huruf. Apakah itu waw, fa, atau summa. Ya, summal yaktub, fal yaktub, wal yaktub, baru kebaca. Ya, maka di situ hukumnya mudahnya jadi izhar. Baik. Nah, itu pembahasan bait 36 sampai 39 ya. Ada beberapa contoh di situ, tinggal diperhatikan saja. Ya. Jadi lam jangan sampai ketika lam sukun bertemu dengan huruf apapun dia jangan sampai hilang dari sifat bainiyahnya ya, terutama di sifat bainiyahnya. Nah, baik, kita lanjutkan. Bentar, nyalakan dulu mic-nya. Silakan Ustaz Indro. Bait 40-41. Ustaz Indro? Abu Hafiz? Halo Ustaz. Nah, ya. Nah. Silakan dibaca lagi bait yang 40-41-nya. 40 sampai 41. والنون ساكنة مع التنوين قد صرح معا في غير ما ديواني وشرحت ذلك في مكان غير ذا فأنا بذاك عن الإعادة غاني. Nah, ya, sekarang kita masuk sebenarnya bahas pembahasan yang panjang ini ya, pembahasan tentang nun sukun dan tanwin. Makanya di mu'alif rahimahullah mengatakan beliau sudah nulis kitab ya. Beliau sudah nulis kitab yang berjudul Fathul Wasid. Ya, ini di situ juga dibahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Baik. Jadi nanti antum kalau kepengen lebih detail bisa merujuk ke kitab tersebut atau ke kitab Tufatul Atfal dan semisalnya ya. Di situ membahas tentang nun sukun dan tanwin. Baik. Sebagai murojaah kita akan bahas sedikit ya, ringkasannya aja. Nun sukun dan tanwin itu hukumnya secara umum ada 4 ya. Yang pertama izhar. Namun kita kalau mau bicara masalah hukum di sini ya, harus tentukan dulu qiraatnya siapa yang sedang akan kita baca ya. Jadi kalau qiraat yang kita baca riwayat Hafs an Asim itu akan ada hukum tersendiri. Nanti kalau ada di qiraat yang lain mungkin ada perbedaan hukum di situ. Nah, seperti pada izhar ya. Izhar di riwayat kita Hafs an Asim ya, itu ada mungkin kalau kita bagi lagi, uraikan lagi, ada izhar halqi ya. Izhar halqi itu pada huruf-huruf penggorokan. Ini kalau Hafs an Asim. Tapi ntar kalau Hafs an Asim kan dari huruf nun sukun tanwin bertemu dengan hamzah, ain, ha, ghain dan kha itu dihukumi izhar halqi. Tapi riwayat yang lain misalkan riwayatnya Abu Ja'far, ghain dan kha tidak dihukumi dengan izhar halqi. Seperti itu contohnya. Baik, kemudian izhar. Ada juga izhar syafawi. Ini hubungannya dengan mim sukun. Kemudian ada izhar mutlak. Ya, karena dia dalam satu kata. Sinwan, tainwan, bunyan, ad-dunya, dan seterusnya. Ada 4 kata.
Ini idhar mutlak. Dan juga ada idhar riwayah. Nah, ini riwayahnya siapa? Riwayah yang sedang kita baca, Hafs an Asim. Ya. Di awal surat Al-Qalam dan di awal surat Yasin. Itu ketika diwasol, nun wal qalam. Ketika diwasol, dia diizharkan. Dia tidak diidghamkan. Nun wal qalam. Ya. Emang ada yang diidghamkan? Ada. Di riwayat yang lain ada. Ya. Nun wal qalam. Ada yang diidghamkan di riwayat yang lain. Bahkan di Hafs an Asim sendiri, yang jalur yang lain pun ada. Begitu ya. Maka karena ini kekhususan dari riwayat Hafs an Asim dan Syatibiyah ini, maka disebutlah itu idhar, ya apa namanya, idhar riwayah. Nah, baik. Kemudian hukum yang kedua idgham, ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yarmaluna, ya, ra, mim, lam, waw dan nun. Baik. Ya. Idgham sendiri ini pun kalau kita rinci, ya ada 5 sisi pembahasan di situ, ya. Ada 5 sisi pembahasan. Idgham kalau dilihat dari sisi gunnahnya, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Kembali yang sedang kita bahas adalah riwayat siapa? Hafs an Asim. Baik. Jadi kalau Hafs an Asim, kalau idgham bi gunnah itu bertemu dengan huruf yanmu, ya, nun, waw dan mim. Kalau bertemu dengan huruf lam dan ra, dia bila gunnah. Baik. Tapi ternyata ada riwayat yang lain seperti riwayatnya Khalad, ya, an Hamzah. Itu ketika huruf nun sukun dan tanwin ini bertemu dengan huruf waw dan ya, itu idghamnya bila gunnah. Ya, idghamnya bila gunnah. Misalkan faman ya'mal, kalau kita kan faman ya'mal dengan idgham bi gunnah. Tapi kalau riwayatnya Khalad, dia tidak digunakan. Idgham tapi tidak dengan gunnah. Faman ya'mal. Miwara dibaca miwara, seperti itu. Nah, ya. Jadi masalah hukum idgham, idhar, iqlab, ikhwa ini berkaitan erat dengan riwayat. Bacaan siapa yang sedang kita pelajari, maka itu riwayatnya membacanya gimana? Oh, kalau riwayatnya membacanya dengan hukum idgham, ya udah ikut aja riwayatnya. Alasannya kenapa? Oh, alasannya hukum huruf ini bertemu dengan huruf ini. Begitu. Nah. Baik. Itu tadi idgham dilihat dari sisi ada dan tidaknya guna. Kemudian ada idgham dilihat dari sisi sempurna masuknya, karena idgham memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Ada yang idgham kamil, ada yang idgham naqis. Sempurna apanya? Sempurna masuknya sehingga tidak menyisakan sifatnya, ya, tidak menyisakan sifatul huruf dari huruf yang dimasukkan. Nah, pembahasan lebih detail ada di Tuhfatul Athfal. Baik. Kemudian dilihat dari sisi harokatnya, ya. Ketika huruf yang pertama ini sukun, huruf yang keduanya berharokat, maka disebutlah shaghir. Kalau diidgham kan namanya idgham shaghir. Baik. Kalau huruf satu dan huruf keduanya sama-sama berharokat, ya, itu berarti kabir. Kalau idghamnya berarti idgham kabir. Nah, kalau ada hukum idgham berarti idgham kabir. Baik. Kalau huruf yang pertamanya dia berharokat, huruf keduanya sukun, ini namanya idgham mutlak. Kalau ada hukum idghamnya, ya. Baik. Nah, kemudian itu dilihat dari harokat. Kalau dilihat dari makhraj dan sifatnya, ada mutaqariban, ada mutajanisan, dan mislan. Mislan, mutaqariban, dan mutajanisan. Ada 3. Ya. Kalau yang mutabaidan itu tidak ada idghamnya, ya. Semuanya idhar. Baik. Kemudian ada lagi yang sisi penamaannya. Mim bertemu mim disebut mimi, nun bertemu nun disebut nuni, ba dengan ba disebut bai, dan seterusnya. Ya, ini juga sering atau terkadang disebutkan istilah-istilah seperti ini. Baik. Idhar, idgham, iqlab. Nah, iqlab ketika nun sukun bertemu dengan huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Mudah ya. Langsung dirubah menjadi mim. Dirubah menjadi mim, disertai dengan gunnah yang sempurna dan disamarkan. Nah, kemudian hukum yang keempat dari nun sukun dan tanwin adalah ikhfa, ya.
Sifzazana kam jada saksun qadazama dun tayyiban zid fituqa do zalima. Ini dalam Tuhfatul Atfal. Ya, huruf-huruf ikhfa. Ikhfa sendiri juga ada tingkatannya. Insyaallah nanti ada pembahasan detail di Tuhfatul Atfal. Insyaallah taala. Baik, kita lanjutkan dulu. Bait selanjutnya. Silakan Ustaz Abu Hafiz. Fadhal. Silakan Ustaz Indro. Bait ke-40. Nah, ya. Ya. 42. Warra'u bab 2 nggih. 43 bab 2 Ustaz. Nah, ini di kitab salah tulis ya judulnya. Itu harusnya 42. Bait 42. Ya, 42. Warra'u. Warra'u. Warra'u suntasdidahu an antur an yura mutakarriran karra'i fir rahman. Taib. Ya, ini satu bait membahas tentang huruf ro aja, ya, tentang huruf ro. Ya. Jadi sebenarnya kitab ini itu asiknya adalah jembatan kita untuk belajar fashatul lisan. Ya. Makanya di daurah kita kaitkan dengan ada prakteknya, ya. Daurah fashatul lisan juga ada kemarin, alhamdulillah, dengan Syekhna Syekh Abdul Karim dan Syekh Muhammad Ar-Rasyidi. Nah, itu untuk prakteknya sebenarnya seperti itu. Ya. Tentunya ini baru sekedar daurah. Nanti kalau pengen lebih detail, nanti masuk kita ke halakohnya. Nah, ya. Jadi dari sisi diroyahnya kita sedang membahas, riwayat dan diroyah sedang membahas kitab yang nantinya kita praktekkan dalam untuk mencapai derajat kefasihan lisan kita dalam membaca Al-Quran. Itu seperti itu. Bab atau bait ini bait yang ke-42 tentang huruf ro. Nah, ya. Huruf ro, ya. Bicara sifat, bicara makhraj, ya, dia punya kekhususan, ya. Ro ini dia lidahnya itu kayak apa namanya? Istilahnya apa? Bergeser, ya. Inhiraf ke depan dan ke belakang. R, dia kan bergerak. R, seperti itu bergerak. Ya. Dan kalau dia bertasydid, ya, hati-hati, getarannya jangan terlalu banyak. Ya, dikatakan sebagian ulama kalau mau fasih, afsah, ya, paling fasih itu getarannya sekali aja. R, sekali aja. Selanjutnya sifat apa? Bainiyah yang keluar. R. Jadi getarannya cuma sekali. R. Nah, jangan sampai banyak. R. Nah, jangan kebanyakan. Kalau antara 2 dan 3 masih fasih lah. Tapi kalau kepengen afsah adalah satu kali getar. Nir, Ar-Rahman, ya. Baik. Kemudian yang perlu kita garis bawahi juga, huruf ro ini, ya, huruf ro, dia ketika diucapkan oleh masyayikh atau ulama di daerah tertentu, misalkan di Yaman, ada yang di Syam, ada yang di Mesir, di Madinah, ini suka terkadang berbeda. Tingkat keafsahannya, ya, itu sedikit berbeda. Mungkin kalau antum perhatikan di situ ada sedikit perbedaan pengucapan. Contoh di Mesir misalkan. Di Mesir misalkan kita mengucapkan ro, ya, Bismillahirrahmanirrahim, dia ro-nya ringan. Bismillahirrahmanirrahim, ringan. Tapi kalau di Syam lebih kuat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Jadi beda-beda, ya. Begitu juga kondisi-kondisi tertentu di beberapa huruf. Ro ini terlihat banyak variasinya. Nah, jadi kalau misalkan terbiasa talaki sama guru yang jalur Syam, ya, keafsahannya, standar kefasihannya dari guru yang dari Syam, tiba-tiba talaki dengan yang di Madinah misalkan, pasti akan dikoreksi, ya. Yang ro-nya kelihatan tebel banget, ya, kelihatan tebel. Ro itu juga suka kadang dikoreksi. Nah, yang terpenting jangan sampai ro ini dia bergeser ke ghain. Bismillahirrahmanirrahim, itu bergeser ke ghain. Pengen menebalkan tapi bukannya dia ngangkat
efek dari tafkhimnya ro, tapi justru malah pindah ke makhrajnya ghain, nyerempet situ. Nah ini ya. Dan juga ro ini juga erat sering terjadi qalqalah di situ, muncul sifat qalqalah ketika disukun. Ya. Ardi wal ardi jangan dibaca ardi ardi. Nah, jadi tunaikan dulu sifatnya, dia punya sifat takrirnya sekali aja kemudian bainiyahnya. Lin Umar kan bainiyah, dia punya sifat bainiyah. Ardi bukan ardi kebanyakan gitu ya. Nah, itu yang perlu dijaga. Baik. Lanjut, Ustaz. Bait 43 sampai 46. Fadal. Nah. Waddalu sakinatan kadali hasadtum adghim bighairi ta'assurin wa tawani. Walaqad laqina mudharun walaqad ra'a wal mudhadina abin bikulli makani. Wal wadqa wadfa' yadkhuluna wa qad nara watta'a adghim inda ta'ifatani. Wakada ujibat wastada'ta mubayyanun wa kanahwi atqana fuh bila kismani. Baik. Nah, bait 43 sampai 46 ini membahas huruf-huruf yang satu makhraj, yaitu huruf pada ta, dal dan to. Ta, dal, to. 6. Ya. Karena dia satu makhraj, maka harus hati-hati. Ya. Harus hati-hati, dia harus dibedakan dari sifatnya dan kadar kekuatan hurufnya. Ya. To ini paling kuat. Ya, bahkan to ini paling kuat dari semua huruf hijaiyah. Nah, di bawah to di makhraj ini berarti huruf dal. Ya. Dal dikatakan kuat itu, ya indikasinya adalah ketika ditempelkan, ketika menyentuhkan ke makhrajnya, ya itu nempelnya kuat. Misalkan ini lidah, ya dia nyentuh ke tempat tumbuh gigi seri yang atas kan, ya ada iddi uddu addada iddidi itu kuat, ya. Tapi kalau ta dia lebih ringan nempelnya. Atta itti uttu atta tatta titti tuttu. Dia nempelnya lebih ringan, ya. Sehingga ketika nanti ada huruf-huruf yang bertasydid misalkan apa ya misalkan ya pada suratul Fatihah. Iya kan mulai. Anda dilupakan. Ada yang bisa kasih contoh? Maliki yaumiddin. Nah, ya, Maliki yaumiddin. Dalnya bertasydid. Nah, ya. Dalnya bertasydid. Jangan sampai lidahnya itu melemah nyentuhnya. Maliki yaumiddin. Nah, din itu berarti tak dal. Tak dal. Harusnya kuat langsung. Maliki yaumiddin, kuat. Ya, ini yang membedakan. Jadi satu makhraj tapi dia tingkat kekuatannya berbeda dan juga sifatnya berbeda. 6 ya. Dal, ta dan to. Baik. Kemudian pada makhraj ini juga terjadi hukum yang berbeda, ya. Ada idgham mutaqaribain, ya. Atau mutajanisan, karena satu jenis, ya. Ta dal to kan dia satu jenis, ya. Ta bertemu dengan dal, ini diidghamkan. Ingat, ini kita sedang bahas Hafsan Asim, ya, Jarus Syatibiyah. Ta dengan dal, ya. Itu diidghamkan. Seperti dicontohkan, ujibud da'watukuma. Ya, taknya langsung dimasukkan secara sempurna. Ciri khasnya kalau di mushaf ada tanda tasdidnya itu berarti idghamnya kamil, ya. Jadi sifat dari tanya sudah hilang.
langsung masuk sifatnya dal. Nah, ta ke dal idgham mutajanisan. Ta ke to juga idgham mutajanisan. Ya. Hammat ta'ifah atau ta'ifatan. Ya. Fa'amanat ta'ifah. Jadi langsung taknya masuk ke to, tidak menyisakan sifat dari taknya itu sendiri. Nah, ta ke dal, ta ke to, dan dal ke ta. Ya, dal ke ta, di situ apa contohnya? Hasottum, ya hasottum. Nah, Abattum. hasot, abadtum, sahih. Baik. Jadi itu ada hukumnya di situ. Nah, hukum yang khusus yaitu idgham mutajanisan. Nah, hati-hati pada huruf dal, ya. Huruf dal ini, dal dia juga dari kalau to dia ciri khasnya dia isti'la dan idbar. Kuat. To, toi, tu, alto. Ciri khasnya yang begitu, kuat, ya, paling kuat. Nah, kemudian kalau ta, ya kalau ta dia punya sifat hams, tapi dia punya sifat syiddah. Nah, antara hams dan syiddah itu adalah kekuatannya lebih kuat yang syiddah. Kalau di teori itu kan duluan yang hams ya. Jahr lawannya hams. Rokhwah lawannya syiddah. Di tengahnya ada bainnya. Tapi kalau pas mengamalkannya, itu amalkan dulu sifat yang kuat. Nah, ta ini punya sifat hams, tapi dia juga punya sifat yang syiddah. Yang diamalkan yang mana? Sifat yang kuat dulu. Ya. Jadi ketika sukun, itu jangan sampai sifat kuatnya dikalahkan oleh sifat lemah. At, jadi syiddahnya dulu. Kan kalau syiddah kan tertutup ya suaranya. At, nah dia tertutup. At, habis itu buka. At, nah, jadi terdengar ya. At. Nah, jadi yang keluar adalah udara, bukan suara. Kalau suara at. Nah, ini suara. Keluar huruf S, keluar huruf C itu suara, bukan udara, bukan nafasnya. Nah, itu kalau ta. Kalau dal, dia punya kekhususan apa? Dia punya salah satunya juga punya sifat kolkolah, tapi kolkolahnya tipis, nggak kayak to. Kalau to kan dia kolkolahnya tebel ya. Nah, kolkolah ini hasil dari apa? Hasil dari adanya sifat jahar dan syiddah. Jahar itu tertutup aliran nafas, syiddah tertutup aliran suara. Ibaratnya ada bola ya, bola jalan notok, ketutup. Maka nggak ada cara lain kecuali mantul ke belakang, terpental kan. Ad, kan gitu. Kalau tadi tanya dia kebuka hamesnya. Ad, kebuka. Tapi kalau dal ini dia nggak ada jalan lain kecuali dia mantul. Nah, kesalahan yang sering terjadi ya, justru malah yang diamalkan adalah kolkolahnya dulu, baru syiddahnya. Gimana hasilnya? Habis mantul ada sifat syiddah. Ad, id. Nah, itu logikanya gini, harusnya kan ketutup dulu, baru mantul. Bukan mantul dulu, baru ketutup kan gitu. Ya. Antum gambarkan lah kalau kita ngelempar bola ke tembok kan, terhalang sifat, anggaplah tembok itu adalah terhalangnya ada sifat syiddah dan jahar. Der kan, terus mantul. Baru kolkolah datang. Kan gitu. Nah, tapi kebanyakan terjadi adalah habis dia kolkolah, syiddahnya muncul. Nah, contohnya apa? As-samad. Lam yalid walam yulad. Nah, udah ada kolkolah, syiddahnya keluar lagi. Kan gitu ya. Jadi muncul sifat baru, nggak tahu itu sifat apa. Ya dia kolkolahnya itu terjadi karena hasil jahr dan syiddah itu. Nah, parahnya lagi kalau dia semakin menegaskan, itu berarti dia menambahkan satu huruf apa? Hamzah yang disukun. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ada hamzah yang disukun. Itu parahnya. Tapi kalau yang nggak terlalu kelihatan, itu gambarnya kayak gitu. Harusnya gimana? Ya udah kolkol aja. Lam yalid wa lam yulad.
Lam yalid wa lam yulad. Enggak ada enggak ada. Karena itu udah ke bawah si qalqalah. Nah, jahar sidahnya udah duluan. Begitu ya. Semoga bisa dipahami. Baik. Fadhal Ustaz, bait 47 dan sampai 51. والضالة فإن ونون مظهر يحفظن أظفركم بلا نسيان والدال إذ ظلموا ظلمتم ليس في baca apa nih Ustaz? Ya fil Qur'ani. Oh ya laisa fil Qur'ani ya. Wadalu idh dhalamu dhalamtum laisa fil Qur'ani ghairuhuma famudtaghamani. Wa idza yulaqir ra'a bayyanhu wada fi nahwi dar wa nadartu lirrahman. Bainahu. Nah, Bainahu nam. Wa idza yulaqir ra'a bainahu wa da fi nahwi dar wa nadartu lirrahmani. Kok ini enggak masuk? yes, sampai 51. Sampai 51. Yang Arab dari Arab juga. Wa bimud'inina wa fi akhadna wa dhkuru wasa'a 'inda al-kha'i fil idkhani bayyin wa ansarna labithna tasqafan nahumu kadaka wa ayyuhas saqalan. Baik, saqalani. As-saqalani. Ya. Syekh. Nam? Itu bait yang 49 itu apa setelah ar-ra'a bayyinhu. Bayyin. Nah. Nam? Di situ Nah, antum terusnya apa? Bayyinhu. Bayyinhu, nam? Nah. Wa Soalnya idza di kitab yang yulaqi di kitab yang ini dia harokatnya agak yang geser-geser gitu. Nah, Anda lihat di yang di jamak ya Syekh. Iya, bayyinhu. Halaman 65. Nah, bayyinhu. Nah. Baik. Baik, kita lanjutkan pembahasan di bab ini 47 sampai bait 47 sampai 51. Huruf ya pindah makhraj huruf sa, zal dan zo. Ya, kalau tadi ta, dal, to, sekarang huruf yang menempel gigi seri atas, ya. Sa, za dan zo. Ya, mudah insyaallah sama ya, sama dengan pembahasan sebelumnya masalah fasal tulisan. Intinya adalah di huruf-huruf tersebut ditempelkan ke makhraj dengan tepat ya. Sa, jadi tempel aja, jangan sampai ditekan ya. Jangan sampai ditekan. Sa, za, zo. Nah. Dan perhatikan huruf-huruf tersebut ketika kita, makanya kan sering ya kita latih satu huruf sebenarnya di situ penting juga. Misalkan huruf zal. Za ini kan prinsip huruf berharokat itu kan dari makhraj terus menjauh. Jadi tempelin dulu di makhraj. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Nah. Kemudian kalau udah ketemu huruf-huruf yang lain, ya itu diterapin. Nah, ini sering sekali banyak kesalahan misalkan di lafaz ta'awudz ya. A'udzubillah. Entah kenapa tiba-tiba bacanya a'udzu. Dari mana asalnya zu? Nah, dari mana? Enggak ada asalnya. Zu dari makhrajnya di sini zu. Dari makhraj zu. Enggak ada istilahnya zu. A'udzubillah, enggak ada. Ya, ini diperhatikan. Baik. Jadi kalau kepengen menipiskan huruf, enggak serta-merta terus semua huruf ditarik. Biar jadi bibirnya ditarik. Enggak ya. Karena zal ini bukan dari huruf syafatain. Baik. Baik, itu ya. Diperhatikan. A'udzu, enggak perlu a'udzubillah, enggak ada. Ya, bahkan nanti
ada sifat baru lagi nanti. A'udzubillah. Kayak apa? Kayak istitolah ya. Bo, di, du, zu, zi. Nah, kan? Jadi nggak enak ya. Jadi kurang afsah. Baik. Jaga ketipisannya itu bukan dari menarik bibir ya. Bukan dari menarik bibir. Nah, yang namanya mengembalikan ya posisi asal. Za, zi, zu, az, iz, uz. Nggak sampai zu. Gitu. Baik. Nah, begitu juga dengan huruf sa, si, su. Yang penting dia nempel ke makhrajnya. As, is, us. Nah, ya. Zal dia punya sifat rafwa tapi tidak punya sifat hams. Hati-hati. Iz, 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 bukan iz. Nah, ya. Begitu juga dengan dha, ya. Dha dia sifatnya isti'la. Dia punya sifat isti'la. Dha dan punya idbaq juga. Dhi. Dha, dhi. Nah, iz, iz. Nah, ya langsung tebal. Nah, di sini disebutkan bahwasanya ada 2 tempat aja ada hukum idgham mutajanisan ya. Idgham mutajanisan yaitu ketika zal bertemu dengan dha. Iz zalamu iz langsung tebal. Kamil, idghamnya kamil. Iz zalamu dan iz zalamtum. Nah, di surat An-Nisa dan surat Az-Zukhruf. Baik. Kita lanjut insyaallah. Fadhal. Ustaz Hernawan mungkin mau baca? Mau gantikan? Bait berikutnya, bait 52. Benar Ustaz. Nah, gantian. Nanti yang siap baca dari awal sampai akhir, angkat tangan ya. Ya sudah siap. Boleh angkat tangan nanti. Silakan Ustaz Hernawan. Nabda min Bait 52. Nah, nanti. Qala musannif rahimallahu ta'ala wasafiru ma fihi as-safiru qara'ihi kal qisti was-salsani wal mizani. Nah. Ya, ini dulu. Ini tentang huruf-huruf shafir ya, huruf shafir. Huruf shafir ada huruf sin, ada huruf shad, ada huruf za, zai. 6. Ya. Jadi ingat huruf shafir atau sifat shafir ini termasuk sifat lazimah, dia melekat dalam keadaan apapun. Baik dia sukun maupun berharokat. Nah. Idza zulzilatil zulzi. Ingat zuzi bukan zuzi ya. Enggak ada matnya ya. Zulzil bukan zuzi. Nah, bedakan. Idza zulzilatil bukan idza zulzilatil. Baik. Nah, Jadi shafir itu desisan yang khas, runcing dirasakan, dia runcing nggak menyebar. Kalau menyebar namanya tafasyi ya. Ya. Az, iz, uz. Nah. Itu desisan ya. Za, zi, zu bukan udara. Kalau bocor za, zi, zu. Jangan sampai bocor. Jangan sampai bocor udaranya. Nah, beda dengan sin. Kalau sin memang dia punya hams juga ya. As, tapi lancip, runcing. As, is, bismi. Tidak sampai menyebar. Bis dengan bis beda ya. Perhatikan, shafir berbeda dengan dia suaranya khas banget, dia runcing. Nah, bunyinya. Baik, Ustaz, fadhal. 5355, silakan. Nah. Wal fa'u ma' mimin katal qaf ma'abin wal wawu 'indal fa'i fi safwani wal mimu 'indal wawil fa mudharun hum fi wa 'indal wawi fi wildani wal mimu ma'al ba fi ibanatiha wa fi ikhfa'iha ra'yani mukhtalifani. Baik. Bismillah.
Bait 53 sampai 55. Ya. Ini menjelaskan huruf-huruf dari dua bibir ya. Huruf-huruf yang keluar dari syafatain. Ya. Intinya kalau huruf di syafatain itu kan huruf yang sifatnya apa, Zat? Huruf yang mudah itu apa namanya, Zat? Ada ismat lawannya? Hah? Idlaq. Idlaq. Paham ya. Baik. Hurufnya ada apa? Hurufnya ada berapa? Farin, lubin. Faramin lub ya. Kebanyakan huruf di syafatan itu hurufnya mudah ringan keluar, ya enggak? Ya. Sehingga karena saking mudahnya huruf ini keluar, maka kalau ketemu huruf bibir dengan huruf bibir, hati-hati. Sama-sama mudah keluarnya itu bisa kayak apa namanya? Kayak tabrakan, gesekan gitu loh. Kayak kepengen duluan keluar. Nah, ini maksudnya gitu. Contohnya pada apa? Ini pada kata Sofwan, ya. Fa di bibir, waw juga di bibir, ya. Walaupun waw dia bukan, dia tidak memiliki sifat yang idlaq, ya. Tapi sama-sama di bibir, ya. Sama-sama di bibir. Jadi jangan sampai fa dengan waw langsung berserikat. Sofwan, sofwan, enggak. Waw gimana makhluknya? Wa, wi, wu. Jadi kalau sofwan. Nah, hati-hati. Jadi jangan sampai sofwan, fan. Jadi kayak fuan gitu ya. Harusnya sofwan begitu. Nah, hum fihi misalkan. Hum mim, hum fi. Jadi bukan hum fihi. Hum fihi. Nah, ya. Ada lagi. Mana tuh? Talqaf ma. Pindahin dulu. Pindahkan dulu makhrajnya dari fa ke ma. Talqaf ma. Qaf ma. Nah, ya. Hati-hati. Nah, ini. Jadi karena huruf bibir itu syafatan itu rata-ratanya mudah, ngucapinnya ringan, maka jangan sampai dia berebut keluar dulu. Alaihim wildan, bukan alaihim wil, Nah, jadi agak belibet gitu ya. Dijelasin dulu, santai aja. Alaihim wildan. Baik. Nah. Lanjut Ustaz. 5657. وتبين الحرف المشدد موضحا مما يليه إذا التقي المثلان كاليم ما والحق قل ومثال ظل للنا لكي ما يظهر الأخوان. Nah, sekarang huruf-huruf yang bertasydid. Ya. Huruf bertasydid itu kan pada hakikatnya kan dua huruf ya. Huruf pertama sukun, huruf yang kedua berharokat. Kalau dia hurufnya itu sama sifatnya, sama makhraj dan sifatnya, maka ini dia dihukumi mislan saghir, ya, diidghamkan. Idghamnya secara sempurna. Tandanya ada tasdidnya. Nah, itu maksudnya kayak gitu. Semisal makhrajnya, semisal sifatnya, lam dengan lam, ro dengan ro. Ya. Baik. Dia karena semisal dia diidghamkan dengan sempurna, ada tanda tasdidnya. Baik. Sini ada beberapa poin untuk huruf-huruf yang bertasdid, ya, karena di situ nanti akan banyak kasus di situ dari sisi fashatul lisannya. Nah, ketika huruf yang bertasdid adalah huruf gunnah, berarti kita harus benar-benar konsisten terhadap gunahnya, ya. Anna harus gunanya sempurna. Inna, sunna harus sempurnakan gunahnya. Baik. Kemudian ketika huruf ini berkaitan dengan ketebalan dan ketipisan huruf, ya, maka ini pun juga dijaga, jangan sampai terpengaruhi
Kapan dia tebal, kapan dia tipis. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan kita belum paham ya, kalau hi itu kan kasroh, ketemu ada ro, ya. Ini tebal apa tipis? Sebelumnya kasroh, tapi setelahnya tebal. Maka yang dihukum, karena tadi hukumnya adalah kamil ya, mislan, sogir diidghamkan secara kamil, berarti yang dihukumi adalah yang ro kedua. Bismillahir, langsung tebal. Ro, hir, ro, bukan hir, ro, tapi hir, ro, langsung ke huruf yang tebal. Ya, jadi dilihat. Nah, begitu juga kalau dia berhubungan dengan sifat yang lain, misalkan sifat takrirnya, ya, maka dia dijaga kayak tadi udah disebutkan, ya, dikurangi getarannya, disamarkan getarannya, satu kali getaran. Nah, nanti di situ juga ada hukum semacam apa, ada istilah nabr ya. Pada huruf waw dan ya yang bertasydid itu dinaberin supaya jelas bahwasanya itu adalah huruf yang bertasydid. Aduwwun iyyaka. Nah, ketika di akhir juga sama. Nah, baik. Kemudian pada huruf yang punya sifat qalqalah juga nanti ada hukumnya sendiri. Dzalikal yaumul haqqo. Haqqo. Walaupun di tingkat kefasihan di beberapa tempat beda, antara Mesir dengan Syam beda. Dzalikal yaumul haqqo. Ini kebanyakan ulama Syam. Tapi kalau ulama Mesir, dzalikal yaumul haqqo. Haqqo. Agak ke dhammah ya, enggak sampai haqqo. Beda-beda. Nah. Baik, Masya Allah. Silakan saat lanjut, bait 5859. Nah. Wa idzal taqal mahmusu bil majhuri aw bil aqsi bayyinhu fayaftariqani wal hamsu fil ashri fa syakhsun hatta wal hamsu fi ashrin wal hamsu fi ashrin fasyakhsun hathahu saktun wa jahru siwahu dhu isti'lani. Baik. Ya, rumusnya beda ya, kalau di tufah hassahu syakhsun sakat. Nah, tapi sama aja, hurufnya sama. Ya, ini di bait 5859 membahas tentang sifat hams dan jahr. Ya, tadi sudah kita singgung sedikit. Ya, hams ini ngalir udaranya, jar ini tertahan aliran udaranya. Ya. Baik. Jadi kalau misalkan huruf-huruf yang memiliki sifat yang bertolak belakang seperti ini, ya ini semuanya tuh sama ya, semua huruf yang punya sifat tolak belakang juga harus diperhatikan. Ketika bertemu berjejer maksudnya, ya huruf yang jahar bertemu dengan hams maka harus dijelasin, dibedakan. Sini disebutkan contohnya apa? Apa ini? Khalaqakulla, qaku, ya. Hams pada kaf, ya, itu pun juga nanti apa namanya, standarnya kefasihannya dilihat dari talaki nanti. Ka, ki, ada yang menyebutkan bahwasanya ka ini sama sekali nggak ada hamsnya. Ka, ki. Nah, ya. Ada juga yang bahkan sampai terdengar ka, ki. Nah, seperti ada apa istilahnya, alirannya terlalu kuat sekali. Ya, kalau kami sendiri ambil yang pertengahan ya. Kaidahnya sama, jangan sampai hamsnya ini mengalahkan sifat yang kuat ya. Ka, ki, jangan sampai ka, ki. Nah, o, ka, bukan o, ka. Bukan juga koka, enggak. Ya, itu enggak ada hamsnya. Koka. Jadi pertengahan aja. Khalaqakum. Nah, baik. Mudah insyaallah. Alhamdulillah. Silakan Ustaz, bait ke-60. Kita sudah hampir selesai. Nah.
rattil wala tusrif wa atqin wajtanib nuqran yaji'u bihi dhawul alhani. Nah, pembahasan tentang tartil ya. Bait 60 tentang tartil. Ya. Tartil ini ya banyak definisinya yang masyhur definisinya penjelasannya oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa itu tartil? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Nah, ini. Walaupun sanadnya diperselisihkan ya. Apakah betul sampai Ali bin Abi Thalib atau tidak? Baik. Ala kulli hal sudah ma'ruf ya para ulama sepakat dan tidak menyelisih kaidah yang lain. Tidak lepas dari masalah itu. Kalau dibilang masalah tartil ya tentang tajwid, tentang waqaf dan ibtida, ya supaya orang itu membaca itu stabil, membaca Al-Qur'an itu stabil. Nah, jadi kalau misalkan dibacanya kayak grafik gitu kan, bacanya lurus, stabil itu tartil. Tiba-tiba naik. Naiknya ini berarti harus ada kaidah. Apa naiknya? Naber misalkan. Twing. Nah, itu berarti ada naber di situ. Nah, ya. Kalau turun, tiba-tiba turun, itu namanya rom atau ikhtilas. Ya, kapan dia naber, kapan dia rom atau ikhtilas itu harus ada kaidah di situ. Kalau menyelisih kaidah berarti dia masuk ke lahan, ya, masuknya lahan. Jadi nggak sembarangan dinaikin, turunin. Begitu juga dengan speednya, kecepatan temponya. Tap, ya satu harokat, tiba-tiba deg-deg, gitu juga namanya ikhtilas juga. Nah, matnya juga harus sama. Itu tartil. Nah, dari sisi tajwidnya, dari sisi konsistensi panjang pendeknya, gunahnya. Nah, juga ma'rifatul wuquf wal ibtida'nya juga sama. Ini makna tartil. Makna tartil yang lain juga dia membaca Al-Qur'an tidak terjatuh pada lahan, ya. Satu, tidak terjatuh pada lahan, baik itu lahan yang khofi, apalagi khofi terus berulang di situ, ya. Maupun lahan yang jali, ya. Dan juga dia tidak terjatuh pada aib, ya, aib-aib yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari dan Abu Amr Ad-Dani, ya, ada 9 aib. Salah satunya dia membaca seperti dengan mengunyah daging, ya. Dia takalud, a'udzubillah, itu sangat lebay lah, sangat takalud di situ, berlebihan, itu juga aib. Atau membengkokkan rahang, imalah, alhamdulillahi rabbil alamin, nah, itu imalah juga, itu juga aib. Atau memotong-motong mad, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata Syekh Mansur itu seperti ada alif yang berjejer. Ya, ada tambahan huruf yang berjejer. Alif berendeng. Nah, jadi jangan sampai terjatuh pada lahan, jangan sampai terjatuh dalam aib di dalam membaca Al-Qur'an. Baik. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, Ustaz. Penutup 61 sampai 64. Fadhal. Mic-nya belum nyala, Ustaz. Oh, nah, apa nih sih? Warghaba ila mawalaka fi taysirihi khairan faminhu aunu kulli mu'ani. Abraztuha hasna'a nazmu uqudiha durrun wa fussila durruha bijumani. Anzur ilaiha wamiqan mutadabbiran fiha faqad faqat bihusni ma'ani wa'lam bi annaka ja'irun fi zulmiha in qistaha bi qasidatil khaqani. Masya Allah, barakallah. Barakallah. Ya. Sampai ke penutup. 61 64 ini tentang penutup, ya. Ya, Mu'alif rahimahullah, Imam As-Sakhawi rahimahullah mengingatkan pentingnya berdoa. Nah, ini terkadang kita lupa nih. Bagi para penuntut ilmu, khususnya yang lagi senang-senangnya belajar tahsin, tajwid, ya. Tahsin terutama, ya. Ada sebagian ikhwah kita yang bertahun-tahun
bertahun-tahun ikut halaqah tahsin. Ya. Tapi subhanallah, kualitasnya ya seperti tidak ada perubahan. Kualitas bacaan Al-Qur'annya seperti tidak ada mengalami perubahan. Padahal dia setiap kali ada halaqah ikut, ya. Tapi seperti itu aja bacaannya. Ketika dibetulkan oleh guru, ya betul pada saat itu. Ntar kalau pada saat besoknya lagi udah kembali lagi. Pada saat tilawah sendiri udah kembali lagi. Nah, jadi Imam Asy-Syafi'i mengingatkan bahwasanya seorang penuntut ilmu, ya, apalagi kita sedang belajar Al-Qur'an, maka banyak-banyaklah berdoa, ya. Berdoa di dalam sholat antum, di luar sholat antum, di waktu-waktu mustajab, di tempat-tempat yang mustajab. Berdoa sama Allah, ya Allah, mudahkanlah lisan ini untuk mengucap kalamullah. Ya, ringankanlah, mudahkanlah lisan ini untuk mengucap kalamullah. Nah, indah sekali itu, ya. Baik. Karena ya suatu perkara yang sangat menakjubkan ketika seorang ini bisa mengucapkan kalamullah dengan sebagaimana Al-Qur'an diturunkan melalui Jibril alaihissalam, diajarkan pada Rasulullah SAW, maka bayangkan ya, kita membaca Al-Qur'an sesuai dengan guru kita. Guru kita membaca Al-Qur'an seperti dengan para masyaikh sebelumnya yang mengajarkannya. Terus bersambung kepada para sahabat, terus kepada Rasulullah, terus kepada Jibril alaihissalam, dan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Maka tidak ada hal yang lebih utama dari doa. Antum bagi yang merasakan berat belajar tahsin, ya, berat mencerna masalah tajwid, berdoa. Sering-sering berdoa. Baik, ini diingatkan oleh mu'allif rahimahullah. Kemudian karena ilmu ini yang poin kedua di sini beliau sampaikan bahwasanya ilmu yang sedang kita pelajari adalah ilmu yang sangat mulia, yaitu ya Al-Qur'an kalamullah, ya, laisa makhluk. Ya. Ya. Ketika seorang mempelajari sesuatu hal yang mulia, pasti dia terikat dengan kemuliaan itu. Al-Qur'an ini turun kepada orang yang paling mulia di dunia. Oh, melalui malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang ada. Nah, ketika turun di kota itu jadi tempat yang mulia, Mekah dan Madinah. Di waktu yang turunnya Al-Quran dijadikan waktu yang paling mulia, bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar. Nah, maka ketika kita mempelajarinya, Al-Quran turun ke dada-dada kita, terucap pada lisan-lisan kita, diamalkan pada kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan kemuliaan tersebut, insyaallah ta'ala. Nah, dan nasihat yang terakhir dari penulis, ya, Imam Asy-Syafi'i mengingatkan, ini menunjukkan ketawaduan beliau yang sangat luar biasa, ya. Beliau bahasa anak sendiri. Ini kalau misalkan Imam Asy-Syafi'i sudah menulis Nuniyah Sakhawi, beliau mengatakan, antum jangan bandingin Nuniyah Sakhawi dengan Hokoni, ya. Hokoni miliknya Imam Abu Muzahim Al-Hokoni, ya, penulis tajwid yang tertua. Insya Allah kita akan adakan daurahnya insya Allah nanti. Ya, jadi kenapa beliau mengatakan seperti itu? Nah ini kalau kita kiaskan dengan zaman yang sekarang. Jadi Imam Az-Zahabi mengatakan bahwasanya di zamannya Imam As-Sakhawi itu nggak ada mukri, nggak ada seorang pengajar Al-Quran yang muridnya lebih banyak dari halaqahnya beliau. Insya Allah ya. Jadi seluruh dunia nih menurut Imam Az-Zahabi itu Imam As-Sakhawi itu muridnya paling banyak. Nah, bersamaan dengan itu Imam As-Sakhawi nggak kepengin menganggap dirinya lebih baik daripada Abu Muzahim Al-Haqani. Nah, begitu. Maksudnya seperti itu. Jangan bandingin karya saya dengan karyanya beliau karena beliau lebih memiliki keilmuan yang tinggi, berkahnya lebih banyak. Nah, seperti itu. Itu Imam As-Sakhawi. Maka ingat bagi antum yang penggiat dakwah, ya, jangan jadikan tolak ukur dakwah antum itu yaitu banyaknya murid, apalagi sekarang medsos, banyaknya follower, banyaknya subscriber, apapun itu ya. Jangan dijadikan tolak ukur itu sebagai
oh ini paling Ustadz Fulan ini paling mantap nih karena followernya ada banyak. Nah, yang kecil-kecil, yang dikit-dikit nggak usah ikut. Nah, mending itu aja yang mantap. Bukan itu tolak ukurnya ya. Nah, tolak ukurnya apa? Keikhlasan. Ya, keikhlasan seseorang. Baik. Ini juga mengingatkan kepada kami sendiri ya. Kalau misalkan ada sebagian kalam yang kami sendiri juga kurang menyukainya ya, sehingga terkesan membanding-bandingkan. Anda sendiri menafikan hal tersebut. Guru kami yang mulia Syekh Abu Hibban, beliau punya markas Imam Qulun ya. Walaupun dari sisi kalau misalkan dilihat sosmednya itu di bawah Imam Syubhat, tapi beliau itu jauh lebih mulia dari kami ya. Ilmu beliau jauh lebih dalam dan antum lebih layak mengambil ilmu dari beliau daripada dari kami. Kami hanya murid beliau yang masih sampai sekarang masih membutuhkan ilmu dari beliau. Jadi bukan dilihat dari banyaknya anggota grupnya udah sekian ribu kan gitu. Enggak ya. Tetap guru selama-lamanya akan jadi guru. Ketika muridnya lebih pintar dari gurunya, tetap dia gurunya. Tetap dia lebih perlu dimuliakan, dia lebih layak untuk dimuliakan ya, daripada kita. Ya. Bisa jadi karena kita yang mungkin keadaannya lebih dari gurunya pada saat itu, karena sebab satu huruf yang diajarkan oleh guru tersebut. Nah, ya itulah ada murid terhadap gurunya. Baik, ada yang siap membacakan matan dari awal sampai akhir? Yang siap silakan nyalakan mic-nya. Baik, fadhol. Kita dengarkan matan sampai akhir, awal sampai akhir. Ustaz siapa ini? Yang mau baca? Anak Fadel Ustaz. Masya Allah, Alan ya Ustaz. Fadhol. Anak Fadil Ustaz. Ya, fadhol Ustaz Fadil. Anak ngikutin yang di Al-Jamiah insyaallah. Nah, sahih. Baik. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala al-Imam As-Sakhawi ghafarallahu dzunubahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man yarumu tilawatal Qur'ani wa yarudu sya'wa a'immatil idqani la tahsabit tajwida maddan mufrita aw madda ma la madda fihi liwani aw an tushaddida ba'da maddin hamzatan aw an taluka al-harfa kas-saqrani aw an tafuha bihamzatin mutahawwi'a فيفر سامعها من الغثيان للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان فإذا هزمت فجئ به متلطفا من غير ما بهر وغير تواني وامدد حروف المد عند مسكن أو همزة حسنا أخا إحسان والمد من قبل المسكن دون ما قد مد لهمزات باستيقان والها تخفى فجل في إظهارها في نحو من هاد وفي بهتان وجباههم ووجوههم بين بلا ثقال تزيد به على التبيان والعين والحاء مزهر والغين قل والخاء حيث تقارب الحرفان كالعهن أضرب لا تزغ نختم ولا تخشى وسبح وكالإحسان والقاف بين جهرها وعلوها والكاف خلصها بحسن بيان إن لم تحقق جهر ذاك وهمسما فهما لأجل القرب يختلطان والجيم إن ضعفت أتت ممزوجة بالشين مثل الجيم في المرجان والعجل واجتنبوا وأخرج شطأه والرجز مثل الرجس في التبيان والفجر لا تجهر كذاك وكاشترى بين تفشيه مع الإسكان وكذا المشدد منه نحو بشرا أو غير ذاك كقوله في شان والياء وأختاها بغير زيادة
في المد كالموفون والميزان وبيانها إن حركت فلسعيها وكبغيكم والياء في العصيان وكمثل أحيينا ويستحيي ومثل للغي يتخذوه في الفرقان لا تشربنها الجيم إن شددتها فتكون معدودا من اللحان في يوم مع قالوا وهم ونظير ذا لا تدغموا يا معشر الإخوان والواو في حتى عفوا ونظيره إضغامه حتم على الإنسان والضاد عال مستطيل مطبق جهر يكل لديه كل لسان حاشا لسان بالفصاحة قيم ضرب لأحكام الحروف معاني كم رامه قوم فما أبدوا سوى لا من مفخمة بلا عرفان ميزه بالإيضاح عن ضاء ففي أضلل أو في غيض يشتبهان وكذاك مهتضر وناظرة إلى ولا يحض وخذه ذا إذعان وأبنه عيد التاء نحو أفضتم والطاء نحو الضر غير جبان والجيم نحو اخفض جناحك مثله والنون نحو يحضن سنه وعاني والراك وليضربن أولى منك فضل الله بين حيث يلتقيان وبيان بعض ذنوبهم واغضض وأن قاضى ظهرك ركع رفه تكن ذا شان وكذا بيان الصاد نحو حرستم والظاء في أوعزت للأعيان إذ أظهروه وأضغموا فالرد فاتبع في القرآن أئمة الإتقان واللام عند الراء أضغم مشبعا محضا إذ الحرفان يقتربان وفي نحو قل رب وما عن نافع فيه وعاصي من محي القولان وبيانه في نحو فضلنا على رفق لكل مفضل يقضان وبقل تعالوا قل سلام قل نعم وبمثل قل صدق في التبيان والنون ساكنة مع التنوين قد شرحا معا في غير ما ديوان وشرحت ذلك في مكان غير ذا فأنا بذاك عن الإعادات يغني والراء سن تشديده عن أن يرى متكررا كالراء في الرحمن والدال ساكنة كدال حصدتم أضغم بغير تعسر وتواني ولقد لقينا مزهر ولقد رأى والمدحضين أب بكل مكان والودق وادفع يدخلون وقد نرى والتاء أضم عند طائفتان وكذا أجيبت واستطعت مبين وكنحو أثقان فه بلا كتمان والظال دافاء ونون مظهر يحفظن أظفركم بلا نسيان والذال إذ ظلموا ظلمتم ليس في القرآن غيرهما فمدغمان وإذا يلاقي القراء بينه وذا في نحو ذر ونذرت للرحمن وبمذعنين وفي أخذنا واذكروا والثاء عند الخاء في الإثخان بين وأعثرنا لبثنا تثقفا نهم كذاك وأيها الثقلان وصفير ما فيه الصفير فراعه كالقسط والصلصال والميزان
والفاء مع ميم كتلقف ماء بن والواو عند الفاء في صفوان والميم عند الواو والفاء مظهر هم في وعند الواو في ولدان والميم مع الباء في إبانتها وفي إخفائها رأيان مختلفان وتبين الحرف المشدد موضحا مما يليه إذا التقي المثلان كاليم ما والحق قل ومثال ظللنا لكيما يظهر الأخوان وإذا التقى المهموس بالمجهول أو بالعكس بينه فيفترقان والهمس في 10 فشخص حثه سكت وجهر سواه ذو استعلان رتل ولا تسرف وأتقن واجتنب نقرا يجيء به ذو الألحان وارغب إلى مولاك في تيسيره خيرا فمنه عون كل معاني أبرزتها حسناء نظم عقودها در وفصيلا درها بجمان فانظر إليها وامقا متدبرا فيها فقد بحسن معاني واعلم بأنك جائر في ظلمها إن قستها بقصيدة الخاقان تمت المنظومة بحمد الله شكرا يا شيخنا. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan penjelasan ringkas dari manzumah ini Nuniyah Sakhawi. Selanjutnya antum punya PR yaitu dengan praktek. Insyaallah taala nanti malam pukul 7:30 kita ada majelis juga di Zoom yang sama dengan Syekh Abdul Karim Al-Yamani hafizahullah taala. Fadhal nanti yang mau ikut ya bisa praktek sekalian. Ya ingat standar afsahnya standar dari beliau ya salah satu ulama dari Yamani. Nah, kemudian selanjutnya nanti yang ada jadi minta PDF ada di channel Telegram kita, silakan merujuk. Kalau misalkan kesulitan bisa jabri ke kami atau ke admin ya. Terus selanjutnya kalau ada pertanyaan boleh nanti juga jabri kita juga insyaallah bisa karena waktunya sudah ya menjelang waktu maghrib ya insyaallah kita akan jawab di luar majelis ini. Dan link absensi nanti kita akan sampaikan di grup ya. Sampaikan di grup ya untuk umum. Daurah nanti malam umum ya. Baik, absensi nanti akan kita sampaikan di grup ini sudah mengcover semua majelis kita di bulan ini. Ya dari awal dari Nuniyah Sakhawi dari yang sesi 1 sesi kedua, kemudian At-Tadhkirah Ibnu Mulakin yang kemarin ya, Mustalah Hadis, kemudian daurahnya Syekh Abdul Karim sesi 1 kedua dan juga Syekh Muhammad sesi 1 cuma 1 sesi. Ya jadi absennya langsung dirapel 1 kali aja. Biar mudahin bikin ijazah dan syahadahnya. Nah, kita cukupkan alhamdulillah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.